Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang waktu. Yuk kita mulai belajar dengan penuh semangat. Dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur waktu yang sering kita temui adalah jam. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama bagaimana cara membaca jam. Silahkan perhatikan gambar jam berikut ini. Jam memiliki 3 buah jarum. Jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Diingat-ingat ya, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Nah, selanjutnya, dalam satu hari itu ada 24 jam. Perhitungan waktu dimulai pada pukul 12 malam atau 24.00. Nah, setelah pukul 12 siang, maka penulisan waktunya diteruskan menjadi pukul 13.00 sampai 24.00. Misalnya, jam 1 siang, maka dituliskannya 13.00. Kemudian jam 4 sore dituliskannya pukul 16.00. Paham ya? Satu contoh lagi, misalnya jam 10 malam, maka dituliskan 22.00. Diingat-ingat ya, setelah pukul 12 siang, penulisannya diteruskan ke 13.00 sampai 24.00. Nah, selanjutnya, dalam satu kali putaran penuh jarum panjang, itu ada 60 menit. Ya, dalam satu kali putaran penuh jarum panjang, ini ada 60 menit. Nah, sedangkan jarak setiap angka pada jam itu 5 menit dan berlaku kelipatan. Anak-anak perhatikan di sini, dari angka 12 sampai 1, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 menit dan berlaku kelipatannya. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 60 menit. Dalam 1 jam, itu ada 60 menit. Dalam setengah jam itu ada 30 menit. Dan dalam seperempat jam ada 15 menit. Ya, anak-anak ingat, jarak setiap angka pada jam adalah 5 menit dan berlaku kelipatan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat gambar jam di sini. Jarum panjangnya menunjuk pada angka 12. Kemudian jarum pendek menunjuk angka 9. Jadi jam ini menunjukkan pukul 09.00 atau dibaca pukul 9 pagi. Paham ya? Berikutnya, jarum panjang menunjuk angka 6. Jarum pendek menunjuk antara angka 7 dan 8. Jadi, jam menunjukkan pukul. Nah, jika jarum pendek ada di antara dua angka, maka yang kita tulis adalah angka yang lebih awal. Angka yang muncul lebih awal. Jadi, ditulisnya, karena ini di antara 7 dan 8, jadi jam menunjukkan pukul 07 titik, jarum panjang menunjukkan angka 6. Berarti 30 menit. Kita lihat gambar ini. Ya, di angka 6 berarti adalah 30 menit. Jadi, jam menunjukkan pukul 07.30 atau pukul 7 lebih 30 menit. Contoh berikutnya.
Jarum panjang menunjuk pada angka 6. Jarum pendek menunjuk antara angka 10 dan 11. Jadi, jam menunjukkan pukul, nih ya, ingat-ingat, ditulisnya angka yang lebih awal. 10:6, ingat-ingat, maka setengah jam itu berarti 30 menit. Jadi ditulis 10:30 menit atau dibaca jam 10:30 menit. Berikutnya, jarum panjang menunjuk angka 12. Jarum pendek menunjuk angka 5. Jadi, jam menunjukkan pukul. Nih, anak-anak perhatikan ya, di sini jam ini menunjukkan waktu sore hari. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, setelah pukul 12 siang, maka penulisannya dilanjutkan ke 13. Jadi, kalau jam 5 ini 13, 14, 15, 16, 17. Jadi, jam menunjukkan pukul 17:00 atau dibaca jam 5 sore. Paham ya? Nah, contoh berikutnya. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jarum pendek menunjuk angka antara 9 dan 10. Jadi, jam menunjukkan pukul, ini karena ini menunjukkan waktunya malam, maka 9 ditulisnya berapa? Ada yang ingat? Tadi jam 5 di sini 17 ya, berarti 17, 18, 19, 20, 21. Jadi, jam menunjukkan pukul 21 titik di angka 6, 30 menit. 21:30 menit atau dibaca jam 9 malam lebih 30 menit. Sampai di sini paham ya? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang membaca waktu di jam. Jika anak-anak ada yang masih belum jelas tentang materi hari ini, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Untuk tugas hari ini, silahkan kerjakan soal latihan di buku paket poin E dan poin F di halaman 167 dan 168. Anak-anak boleh mengerjakan tugas ini dengan dibantu orang tua, tetapi harus menulis sendiri. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.